Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa malam di tanggal 26 Juli tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus bersama saya. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Karena kita berharga dan mulia. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita meresponi. Kalau Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, kenapa kita tidak cinta kepada Dia? Mari kita perlu refleksi diri. Karena Yesus yang cinta kita, bukti nyata kita dipelihara. Dari hari demi hari kita bisa dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Masalah boleh datang, tapi justru Tuhan cinta kita pada waktu kita menghadapi masalah. Apakah kita tetap cinta sama Tuhan? Cinta yang pamrih atau cinta yang tulus kepada Tuhan? Tapi mari kita belajar memiliki hati yang tulus bersih kepada Tuhan. Apapun situasi dunia, kondisi apapun bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Dalam keadaan apapun juga, tiap detik, tiap saat, cintanya Yesus besar dalam kehidupan kita. Bukti nyata, kita bisa bernapas, itu anugerah Tuhan. Itu bukti Tuhan kasih kita oksigen, berarti karena Tuhan cinta kepada kita. Kalau Tuhan tidak cinta kita, sudah selesailah. Tapi bagi mereka yang Tuhan sudah panggil, karena Tuhan juga cinta mereka. Supaya mereka sadar, kita semua sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Itu tuh sebelum saya sampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang saleh dan kodrat ilahi, saya akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama ini, tapi sangat menyentuh. Nampak Yesus padaku. Temanya nampak Yesus padaku. Karena suatu hari kelak, bagi kita semua yang cinta Yesus, kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan umat manusia, itulah nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita rindu, saudara. Apakah kita tidak merindu siapa pencipta manusia? Rindu, yaitu Dia yang menciptakan segala-galanya. Dengan tema ini, sekali kelak aku akan nampak, yaitu nampak Yesus padaku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali kelak ku akan nampak, haleluya, wajah Tuhan yang suci, haleluya. Muka dengan muka hadap di surga penuh glory, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap yang berlalu, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, haleluya. Aku nampak Yesus Rajaku di Yerusalem baru, haleluya. Penuh kemuliaan suci di tepi pantai murni, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap berlalu, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, amin, haleluya. Yesus kau kehidupanku, ku rindu kepadamu, haleluya. Muka dengan muka hadap dengan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam berlalu, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Suatu hari kelak dunia ini lenyap, tapi
aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita semua setia dan taat pada firman-Nya. Amin. Haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, kalau malam gelap berlalu, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ada di dahi mereka, yaitu nama Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, kalau malam gelap berlalu, haleluya, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku tidak mau menyimpang, tetapi ikuti jalan Tuhan. Haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, kalau malam gelap berlalu, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus juru selamatku. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, Engkau juru selamatku. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dan memujilah mampu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang mulia. Hati kami rindu selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, kalau malam gelap berlalu, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Isi hati kami dengan firman-Mu. Kuduskanlah hidupku ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Ampunilah
ampunilah semua dosaku, semua kilapku dan semua salahku Bapa. Haleluya. Perbarui tubuh jiwa rohku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Aku selalu merindukanmu, aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Hidupku milikmu, mati adalah keuntunganku. Haleluya. Sekali kelak aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Aku sekali nampak Yesus. Haleluya. Muka dengan muka Yesus. Haleluya. Aku cinta, setia dan taat, melakukan seluruh firman-Mu. Amin. Bapa, berfirmanlah Bapa, aku lapar hauskan firman-Mu. Sucikanlah hidupku Bapa, kuasailah seluruh hidupku oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Roh Kudus akan tolong kami malam hari ini sebelum kami berbaring tidur. Hati kami diisi dengan firman-Mu. Hidupku milik-Mu Bapa. Ampun segala dosaku. Roh Kudus akan tuntun hidupku supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih. Berfirman Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba mudah-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam tanggal 26 Juli 2022. Waktu terus berlalu, karena suatu hari kelak saya menangis, saudara. Merasakan hadirat Tuhan, karena saya cinta Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Seperti dalam Wahyu tadi saya bacakan, Wahyu pasal 22 ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Kita cinta Yesus, mereka adalah kita semua yang cinta Tuhan Yesus akan berhadapan muka dengan muka kalau kita hidup layak kepada Tuhan. Sehingga di dahi kita, di muka wajah kita ada Yesus, saudara. Bukan nama gereja, bukan nama pendeta. Di surga tidak ada nama gereja, yang ada di dalam nama Yesus. Ini tertulis firman Tuhan. Di dahi mereka, berarti di dahi kita ada nama Yesus. Nama yang kita cintai, nama yang kita sembah, sujud kita menyembah Dia. Tidak ada pribadi lain, hanya Dia Yesus Kristus, saudara. Tertulis di dalam satu Yahya, saudara, saya mau baca. Maka kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, panggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita mengenal yang benar, saudara. Coba saya mau baca dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, yaitu Yesus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya. Di antara semua jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan dunia ini tidak membawa suatu kebenaran. Tapi kebenaran hanya didapati berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Artinya Dia satu-satunya jalan
yang membawa jalani kepada suatu kebenaran yang sempurna. Dan kebenaran yang sempurna dari Yesus akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan suatu hari kelak kita berjumpa. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Tidak ada kerinduan lain. Ya. Karena surga tidak bisa dibeli dengan uang bertriliun-triliun. Bagaimana bisa membeli surga, saudara? Ya, tidak ada seorang pun di dunia yang kaya raya, Bill Gates atau siapapun yang kaya, bisa beli dunia ini, bumi. Tidak bisa, saudara. Apalagi beli surga. Ya, kalau mau beli satu bumi atau beli, ada nggak yang mau beli, bisa beli satu bintang, saudara? Ciptaan Tuhan. Nggak ada. Ya. Bagaimana uang manusia terbatas, saudara. Ya, dan uang itu sendiri adalah berkat dari Tuhan. Bagaimana, saudara? Jangankan beli dunia, beli nyawa saja nggak bisa, saudara. Ya, nyawa nggak bisa dibeli, saudara. Ya, biarpun kaya apapun, nggak bisa beli nyawa, beli keselamatan. Tapi oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau bacakan sebelum kita berbaring tidur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah baca di surat Petrus, 2 Petrus, ya. Puji Tuhan, kemarin sudah 1 Petrus, sudah berakhir 5 pasal. Sekarang atas rahmat anugerah Tuhan, kita masuk 2 Petrus, pasal 1, ayat 3 dan 4. Terus kita lakukan setia. Biar hanya 2 ayat, ya, karena punya makna yang dalam. Saya atas rahmat anugerah Tuhan, bukan kehendak saya. Setiap saya baca ayat dulu, saya tanya dulu kepada Tuhan, Tuhan yang mana Tuhan? Saya mau baca. Engkau sedang berfirman kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Supaya nanti suatu hari kelak kita nampak Yesus muka dengan muka. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 2 ayat kita baca dengan rasa hormat kita, dengan rasa cinta kita kepada Yesus, dan kita mau taat kepada Tuhan Yesus ada di dalam firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Tema firman Tuhan malam ini adalah hidup yang saleh dan kodrat ilahi. Bisa menikmati kodrat ilahi kalau hidup kita saleh. Kodrat ilahi berarti bersama dengan Tuhan. Saat ini kita kodrat manusia. Ada keilahian tapi belum sempurna, saudara. Karena kita masih jatuh di dalam dosa. Awalnya manusia hidup awalnya serupa dengan Kristus, ada kodrat ilahi. Adam dan Hawa, ada keilahian dalam dirinya, tapi manusia membuang kodrat ilahi, masuk di dalam dosa. Seperti Esau. Esau kan bilang, hak kesulungan dijual itu kepada si Yakob itu. Sehingga dia pikir besok aku akan mati. Ngapain? Ya, memelihara hak kesulungan. Dia jual. Sama, saudara. Hawa, dia jual kodrat ilahi. Makanya Tuhan berfirman dalam Roma pasal 3 ayat 23. Manusia semua jatuh di dalam dosa sehingga telah hilang kemuliaan Tuhan. Tetapi saat ini oleh karena pengorbanan Kristus dan kita meresponi pengorbanan Kristus, itu kita mendapatkan iman yang saya sampaikan kemarin. Iman bukan bagian dari setiap orang. Karena orang yang pengacau, orang penjahat, dia membuang iman, dia buang kodrat ilahi. Dia ganti dengan hawa nafsu dunia yang daging yang penuh dengan nestapa ini. Tapi kita pelihara ini, yaitu hidup kita saleh. Saleh berarti hidup kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kesalian kita, keilahian kita, kekudusan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita kudus. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, masuk di dalam rencana yang sempurna, baru kita masuk dalam kodrat ilahi. Keilahian penuh dengan kemuliaan. Sobat-sobat lihat ini. Luput dari hawa nafsu dunia yang meminuskan dunia. Jadi bertentangan kodrat ilahi dengan kodrat duniawi, saudara. Kodrat duniawi berarti kodratnya duniawi, saudara. Nanti dunia akan lenyap, saudara. Lihat di sini contohnya. Luput dari hawa nafsu dia. Ya, hawa nafsu duniawi. Duniawi membinasakan dunia. Jadi oleh karena itu manusia yang hidup dalam kedagingan, ikuti dalam hawa nafsu, ikuti nafsu daging dunia, nanti akan binasa, saudara. Ini firman Tuhan. Tapi bagi kita yang ikuti firman Tuhan, akan diganti dengan apa? Kodrat ilahi.
yaitu masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh itu mari kita mau pelihara iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, isi dengan firman Tuhan. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12, Tuhan berikan keselamatan buat kita, harus kita jaga dan takut dan gentar. Pelihara, saudara, pelihara harta yang indah. Seperti saya membaca, ya, saya kasih ayat penutup. Ada pelihara, saudara, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, harta yang indah ini. Kita mau pelihara, saudara, karena suatu hari kelak Yesus akan datang. Kalau Yesus akan datang, mari kita mau simpan harta yang indah, yaitu Yesus Kristus. Lihat ini, sebagai ayat penutup 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 1 ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Harta indah Yesus Kristus, surga, kodrat ilahi, kita mau simpan pelihara. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan, kita mau pelihara sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian ini, kita berjumpa muka dengan muka bersama Yesus, surga bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap berlalu, dunia gelap nanti akan berlalu, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap berlalu, malam gelap nanti akan berlalu, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus juru selamatku. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai aku masuk ke surga. Lalu sampai aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat berbaring tidur, dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat janji Tuhan suatu hari kelak, rinduan kita untuk hidup di dalam kodrat ilahi, hidup saleh, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.